Kembali lagi di podcast Garis Batas. Ini adalah podcast yang akan membahas hukum, kriminal, politik, dan apapun yang terjadi di dunia ini, mengungkap hal-hal yang tersembunyi, beberapa kasus-kasus yang belum terselesaikan. Podcast ini saya namakan dengan podcast Garis Batas. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya dengan SP Itratanto. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Garis Batas. Baik, kembali lagi di podcast Garis Batas. Jadi podcast Garis Batas ini menceritakan tentang berbagai macam kasus-kasus baik dari hukum, politik maupun dari kriminalitas yang masih belum selesai atau bahkan banyak kejanggalan. Dan di podcast Garis Batas kali ini saya akan membahas atau menceritakan sedikit tentang kasus yang sangat menarik. Jadi kasus di mana kasus ini adalah kasus penculikan dan pembunuhan sekaligus, bukan terjadi di Indonesia tapi terjadi di Amerika Serikat. Dan kasus ini sendiri uniknya investigasinya masih dilakukan, masih terbuka, bahkan masih polisi sedang aktif juga mencari tersangka dari kasus ini, meskipun kasus ini berumur 29 tahun. Jadi kasus ini merupakan kasus penculikan dan pembunuhan tragis seorang mahasiswi senior berumur 21 tahun pada tanggal 23 Agustus 1992 yang bernama Tami Siwiki. Jadi Tami Siwiki, atau biasanya mungkin orang Inggris bilang spellnya Tami Siwiki, ini berasal dari Illinois. Jadi pada tanggal 23 Agustus, jadi kronologi kejadiannya pada tanggal 23 Agustus 1992 Siwiki ini, mahasiswa senior ini yang hobinya bermain olahraga dan sangat menyukai fotografi, itu dia sedang mengantar kakaknya ke perguruan tinggi di Evanston, Illinois, dan sedang dalam perjalanan ke Iowa. Jadi Siwiki ini sendiri merupakan mahasiswa tingkat akhir di Grinnell College. Jadi universitasnya bernama Grinnell College. Kemudian ibunya menelpon polisi negara bagian Illinois malam itu untuk melaporkan bahwa putrinya itu nggak pernah tiba di rumah. Dan kemudian esok harinya, jadi mobil Siwiki ini yang berjenis atau bermerek Pontiac, jenisnya T1000 tahun 1985, itu ditemukan oleh polisi negara bagian di Interstate 80. Jadi mungkin namanya jalan raya atau jalan tol di Utica, Illinois di Amerika sana. Dan seorang saksi mata itu sempat melaporkan juga bahwa sebenarnya ada trailer di dekat kendaraan Siwiki malam sebelumnya, dan pengemudi truk ini digambarkan sebagai seorang pria berkulit putih berusia sekitar 40 tahun, tingginya lebih dari 6 kaki dengan rambut gelap dan lebat. Nah, 9 hari kemudian tubuh Siwiki ditemukan dalam kondisi apa istilahnya, mungkin kalau saya bisa menceritakan, mohon maaf agak ngeri sedikit ya. Jadi bekas tikaman dan bekas dicekik. Dan si Siwiki ini ditemukan terbungkus spray dan selimut, kemudian diikat dengan lakban, dan ditemukannya 500 mil jauhnya dari Missouri gitu. Silakan cari di Google lah, Missouri, Illinois dan sebagainya. Terus kemudian FBI bahkan sampai hari ini itu masih sangat penasaran lah istilahnya begitu, sangat bersemangat sekali untuk menyelidiki kasus ini agar keluarga Tami mendapatkan keadilan gitu. Nah, menurut Letnan Chief Padilla waktu itu, jadi
seorang detektif kepolisian negara bagian Illinois yang telah mengerjakan penyelidikannya selama 6 tahun terakhir ini mengatakan bahwa kasus ini merupakan kasus yang sulit gitu. Jadi meskipun ada 200 bukti fisik yang ada di berkas perkara dan ditemukannya itu di dekat tempat mobil si Wiki, tapi karena pada saat tahun 92 peralatan dari kepolisian dan FBI belum secanggih sekarang, maka polisi kesulitan mengidentifikasi DNA itu begitu. Nah, polisi berharap dengan teknologi zaman sekarang ini polisi bisa menemukan jejak-jejak DNA dari 200 item itu, yang salah satunya adalah ada tali sepatu di sana, ada spray, selimut, lakban, dan semua hal, baik itu termasuk juga dengan beberapa item-item itu juga bisa menunjukkan lah tanda-tanda siapa pembunuhnya sebenarnya. Nah, polisi yakin bahwa mungkin di zaman sekarang ya, atau mungkin lebih tepatnya era sekarang ini, bisa ditemukan beberapa bekas atau jejak DNA dari pembunuhnya. Nah, ada salah satu juga kejanggalan dari kepolisian yang disampaikan oleh kepolisian bahwa beberapa properti pribadi Tami ini diketahui hilang. Jadi seperti kamera Canon 35mm, kemudian jam tangan yang bisa mengeluarkan musik dengan gambar payung di luarannya, kemudian emblem khas yang dikeluarkan oleh tim sepak bola si Wiki itu tahunan itu hilang dari celana pendek yang dia kenakan. Nah, ini ini sangat aneh gitu. Jadi kemungkinan ada perampokan juga di sini, tetapi kalau menurut saya di sini kenapa barang-barang yang seperti jam tangan musik yang istilahnya tidak terlalu penting ya, jam tangan anak kecil atau entahlah gitu ya, atau contohnya mungkin emblem lah, itu kenapa kok seperti barang yang remeh itu yang diambil gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat mungkin ada kecenderungan dari si pembunuh ini untuk mengumpulkan trofi. Jadi si pembunuh ini memiliki jiwa psikopat dalam dirinya, ada sesuatu yang aneh. Jadi kalau orang bilang di sini mungkin dia sakit gitu ya, dia orang sakit. Jadi emblem aja diambil, itu mungkin dia mengumpulkan trofi dari korban ini, si korban. Dan disinyalir juga bahwa si pembunuh ini tidak hanya membunuh Temi saja gitu. Nah, bahkan yang cerita yang bikin miris ini juga saking keluarganya ingin menemukan si pembunuhnya si Temi, si Joan si Wiki ini, si ibu Temi bahkan membuka sayembara. Jadi siapapun yang bisa menemukan pembunuhnya akan diberikan $50,000 secara cash. Jadi teman-teman bisa cari case-nya ini di filenya FBI. Jadi silakan cari Temi si Wiki. Jadi dia masih aktif investigasinya. Nah, oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Dari sini kita bisa belajar bahwa kita harus selalu waspada dengan lingkungan sekitar. Ada orang-orang yang mungkin nampaknya baik, nampaknya santun dan sebagainya, tapi ternyata dia pembunuh. Ada juga yang mungkin wajahnya seram dan sebagainya, tapi ternyata dia baik hati. Jadi kasus ini yang saya angkat itu cukup untuk memberikan pelajaran kita bahwa waspada itu selalu penting, melihat lingkungan sekitar, tidak cuek dengan lingkungan sekitar. Dan semoga dengan adanya kasus ini juga teman-teman bisa menyadari bahwa kejahatan bisa jadi dimanapun gitu. Dan ada suatu anekdot yang
yang saya ingat dari cerita dari sebuah acara televisi kriminal ya, bahwa di situ ada seorang tokoh fiktif yang bernama Bang Nabi. Dia mengatakan bahwa kejahatan itu bukan hanya terjadi karena ada niat pelaku, tapi juga ada kesempatan. Jadi selalu waspada begitu. Itu yang selalu saya ingat. Baik, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast Garis Batas. Silahkan untuk bagi mereka yang ingin kasus apalagi yang ingin dibahas, silahkan ikuti Twitter saya, ada di Twitter @spindrananto atau ada di Tumblr TUMBLR, itu cari saja SP Indrananto di situ. Dan selalu ingat teman-teman juga, ada salah satu pesan juga yang sangat bagus dari Joan Siwiki, ibunya si Temi ini, bahwa dia tidak akan pernah putus asa untuk menemukan keadilan bagi almarhum putrinya, gitu ya, almarhumah putrinya. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali. Mohon maaf apabila ada yang kurang nyaman dengan pembahasan ini, atau mungkin ada yang kurang berkenan dari kualitas, maka podcast Garis Batas akan selalu memperbaiki kualitasnya. Terima kasih semuanya. Podcast Garis Batas membahas hal-hal yang janggal. Terima kasih.